A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ibu-ibu semuanya, selamat sore saya ucapkan. Ayyuhal mu'minun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bercerita tentang yang namanya Ten Commandment ya. Tetapi saya izinkan untuk mereview, mengulang materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang perjalanan jiwa, dulu pernah dibahas kalau nggak salah ya. Ya. Jadi kalau kita bicara Ten Commandment, ini adalah bagian ya. Jadi Ten Commandment itu adalah bagian dari kewajiban utamanya manusia gitu ya. Nah, kita akan lihat bagaimana 10 perintah Tuhan itu di dalam Al-Qur'an. Apa sih urgensi dari 10 perintah Tuhan itu? Bicara 10 perintah Tuhan, kita harus harus tahu proses perjalanan jiwa. Yang kedua juga kita harus tahu tujuan diciptakannya manusia. Yang ketiga kita baru bicaranya, nah ini 10 perintah Tuhan. Ya. Nanti bagaimana aplikasinya tentang 10 perintah Tuhan itu. Nah, setidaknya ada 4 poin yang akan saya sampaikan di sini ya. Tentang perjalanan jiwa secara ringkas, kemudian tujuan diciptakannya manusia, nanti kita akan bicara 10 perintah Allah atau perintah Tuhan dan aplikasinya bagaimana gitu ya. Nah, kita akan pertama bicara tentang perjalanan jiwa. Bagaimana perjalanan jiwa itu terjadi. Di surat 18 ayat 51, ini ringkasan aja ya, tidak dibacakan ayatnya. Di surat 18:51 itu diceritakan tentang penciptaan jiwa. Bahwa penciptaan jiwa tidak dipersaksikan. Dan penciptaannya bersamaan dengan proses penciptaan langit dan bumi. Ya. Nah, di surat 23 ayat 13, kemudian surat 19, 71 dan 72, di situ dikatakan bahwa setiap jiwa sudah punya ketetapannya, bahwa setiap jiwa minimal akan mengalami 3 proses siklus kehidupan. Ya, 3 proses siklus kehidupan. Yang pertama siklusnya akan dimatangkan dulu di neraka ketika jiwanya zolim. Nah, kemudian juga akan dimatangkan kembali ketika jiwanya jahil atau bodoh. Nah, baru kemudian jiwanya akan masuk surga ketika sudah mutmainah, sudah lepas dari kezaliman dan kebodohan. Jadi 3 kali ya, 3 kali siklus. Nah, berikutnya di surat 2 ayat 30 sampai 34 dan surat 84 ayat 89 bahwa setiap jiwa akan mengalami menjadi semua nama. Jadi mengalami semua nama, diperjalankan mengalami semua nama. Kenapa? Karena nantinya manusia harus menjadi khalifah. Ya, jadi sang jiwa harus mengalami semua nama karena nantinya akan dijadikan khalifah. Ya, gitu ya. Nah, kemudian di surat 91 ayat 7 sampai 10 bahwa setiap jiwa itu mengalami penyempurnaan. Jadi setiap orang, setiap jiwa itu masing-masing berproses menuju kepada kesempurnaan. Hanya kan perjalanannya tiap jiwa berbeda-beda gitu, Bu. Ada yang udah duluan jalan, ada yang baru jalan, ada yang belum jalan gitu. Tapi pasti semua jiwa akan mengalami penyempurnaan walaupun waktunya yang berbeda. Nah, manusia pernah mengalami kondisi menjadi sesuatu yang belum disebut. Nah, kemudian manusia disebut sebagai an'am. An'am itu berserata binatang ternak.
Nah, manusia juga kemudian menjadi dipanggil nas. Dipanggil nas ketika manusia masih lupa tugas dan fungsinya sebagai manusia. Nah, ketika manusia sudah belajar tentang jati dirinya disebut sebagai insan. Nah, baru kemudian disebut sebagai basar ketika manusia itu sudah sempurna. Sempurna raganya, jiwa dan ruhnya gitu ya. Nah, yang berikutnya di surat 80 ayat 27 sampai 30 itu diterangkan bukan surat 80, surat 89 ya. Suratnya 89. Lebih ralat dulu. Jadi surat 89 ayat 27 sampai 30 di situ diterangkan tentang jiwa yang sempurna gitu ya. Ayatnya gitu. Jadi jiwa-jiwa yang sudah pulang kembali kepada Tuhan gitu ya. Di ayat itu dikatakan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan puas lagi diridhoi, masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, ini perjalanan jiwa secara ringkas ya, secara ringkas. Nah, berikutnya bagaimana tujuan diciptakannya manusia? Bahwa manusia diciptakan untuk diuji. Diuji agar mengabdi dan menjadi manusia yang terbaik atau manusia yang unggul. Ini ayatnya di bawah semua ya. Nah, ketika manusia diuji, Allah memberikan Nah, ketika diuji, Allah memberikan bekal petunjuk yang menjelaskan segala sesuatu. Yang menjelaskan segala sesuatu dengan sempurna, tetapi manusia kebanyakan masih bodoh dan masih zolim terhadap Al-Quran gitu ya. Padahal dikasih sebetulnya manual booknya ya. Nah, berikutnya adalah bumi sebagai tempat pengujian khalifah di bumi surga nanti. Jadi sebelum manusia masuk ke surga, dia mesti teruji dengan dijadikan khalifah di bumi dunia kan. Nah, keadaan bumi ketika menjadi tempat ujian disebut sebagai mustaqorun. Mustaqor itu artinya tempat berikrar, tempat berkomitmen. Dan juga menjadi mataun. Mataun itu artinya jalan keluar. Dan bumi ini ada 7 benua dengan 8 ras manusia ya. Sekarang udah campur rasnya. Yang berikutnya adalah proses dan tahapan pengujian. Nah, agar bisa menjadi khalifah di bumi surga, maka manusia harus diuji dengan menjadi khalifah di bumi dunia. Gitu. Makanya diberikan yang namanya fit and proper test supaya bisa terukur lulus apa tidaknya gitu ya. Nah, kemudian diturunkanlah wahyu. Wahyu itu sebagai tolok ukur lulus atau tidaknya manusia. Nah, di dalamnya ada yang namanya kewajiban pertama dan kewajiban utama gitu ya. Jadi ada kewajiban pertama dan kewajiban utama. Nah, nanti ada hasil ujian dan juga ada balasan dari ujian itu. Nah, hasil dari pengujian itu maka manusia terbagi menjadi beberapa strata. Yang pertama disebut mukmin atau muttaqin. Nah, mukmin, muttaqin itu berarti orang-orang beriman dan bertakwa. Ini strata yang paling tinggi. Di bawahnya ada muhsin. Muhsin itu orang-orang yang baik. Nah, di bawahnya ada muslim. Muslim orang-orang yang sudah berserah diri, menyerahkan diri gitu kan, seperti orang bersalah berserah diri. Nah, dia siap-siap harus menjadi orang baik. Nah, yang keempat khusrin. Khusrin orang-orang yang rugi, berarti dia tidak lulus. Nah, ini ayatnya di bawah semua ada ya. Ini hanya ringkasan yang kemarin. Nah, di mana posisi Ten Commandment itu di proses dan tahapan pengujian.
Nah, di dalam tahap dan proses ujian itu ada kewajiban pertama dan kewajiban utama. Nah, apa kewajiban utamanya adalah membangun masjid. Nah, di dalam masjid itu adalah harus melaksanakan 10 perintah Tuhan. Apa isi 10 perintah Tuhan? Ini yang ditanya Ibu Dewi. 10 perintah Tuhan yang ada di dalam Quran, yaitu dasarnya di surat 60 ayat 12 dan surat 6 151 sampai 153. Isinya ini 10-nya nih. Apa isinya? Pertama, jangan mempersekutukannya dengan apapun. 2, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jangan mencuri atau mengambil hak orang lain. Jangan berzina. Yang kelima, jangan mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun tersembunyi. Yang keenam, jangan kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Ini bukan orang, jiwa sebetulnya. Jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Yang ketujuh, jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Yang kedelapan, sempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Yang kesembilan, apabila kamu berbicara, maka lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabatmu. Dan yang kesepuluh, penuhi pula janji Allah. Nah, ini 10 perintah Tuhan, Bu. Nah, ini isinya ya. Nah, sebelum bisa melaksanakan Ten Commandment, maka kewajiban pertamanya harus dilaksanakan. Apa? Membangun masjid. Nah, apa isinya di dalam masjid? Pertama, mengagungkan syiar Allah. Ini tujuan masjid dibangun. Mengagungkan syiar Allah, yaitu untuk melakukan aktivitas penguatan hati. Yang kedua, yaitu menjalankan, untuk bisa menjalankan Arbaatun Hurum atau 4 bulan yang haram, kehormatan bulan haram. Yang ketiga, dibangun masjid adalah untuk melestarikan hadyu. Hadyu itu selalu mencari petunjuk atau menggali makna dari Quran. Kalau bahasa kampusnya adalah riset, ya Bu ya. Jadi masjid itu tempat melakukan riset. Yang keempat, tujuan dibangun masjid untuk melestarikan qolaid. Qolaid itu artinya mempertahankan ekosistem alam atau mata rantai kehidupan. Dan yang kelima, menjaga aminal baital haram. Aminah artinya amanah, bait artinya ketetapan, haram artinya penting. Jadi membangun laboratorium dan balai arsip. Ya, ini lima fungsi masjid, Bu, yang secara garis besar. Nah, kalau masjidnya udah dibangun, baru di dalamnya harus ada namanya Ten Commandment tadi. Nah, cuman ini belum selesai dibuatnya. Nah, itu sekilas tentang perjalanan jiwa sampai Ten Commandment. Pertanyaannya, nah, tadi apa urgensinya? Bagaimana cara melaksanakannya? Kenapa kita harus melaksanakan Ten Commandment tadi, ya? Nah, gitu. Nah, sekarang kita lihat ayatnya, ya. Nah, diawali dari pertanyaan, kan gitu. Bahwa manusia diciptakan salah satu tujuannya untuk mengabdi dan menjadi khalifah. Seseorang yang hendak diangkat jadi khalifah kan harus menjalani beberapa tes, ya Bu ya. Salah satunya kan ada tes and proper test tadi. Tes and fit and proper test, susah nyebutnya. Fit and proper test. Nah, salah satu yang harus dipenuhi oleh manusia ketika dia hendak menjadi khalifah adalah harus tadi memenuhi janji yang disebut dengan Ten Commandment tadi, gitu ya Bu ya. Nah, apa kira-kira pertanyaan yang berkaitan dengan Ten Commandment? Silahkan Bu. Coba.
diajukan pertanyaan, nanti dicari jawabannya. Berkaitan dengan Ten Commandments. Apa pertanyaannya yang bisa diajukan untuk menjawab sesuatu yang berkaitan, segala sesuatu yang berkaitan dengan Ten Commandments. Bu Farida mau bertanya? Ya pertanyaan kan banyak, ya. Namanya juga perintah, nggak dipertanyakan. Ya udah berarti selesai tuh. Ya udah laksanain aja, udah nggak ada pertanyaan. Tapi saya tanya, Pak. Nah gitu, harus ada pertanyaan maksudnya. Ya, bukan begini dulu, Pak, itu ada film Ten Commandments ya, Pak ya? Ya. Film. Nah, itu mestinya isinya kan artinya terjemahannya kan sama ya, Pak ya? Saya nggak tahu persis, saya lupa gitu loh isi persisnya itu. Tapi apakah jadinya isinya sebenarnya sama, Pak? Sama Bu, makanya gini. Taurat disebut dengan kitab perjanjian. Injil juga disebut dengan kitab perjanjian. Ya. Quran juga kitab perjanjian. Bedanya apa? Taurat perjanjian lama. Injil perjanjian baru. Quran perjanjian terakhir. Jadi semuanya isinya adalah kitab perjanjian. Ya. Jadi isinya sama. Sebetulnya 10-10-nya ini sebenarnya sama ya? Sama, Bu. Sama. Jadi kira-kira seperti yang tadi ya, Pak. Arahnya semua itu kalau tadi sudah disampaikan itu semuanya kan tuntunan mengatur tingkah laku kita gitu loh, Pak, dalam hidup. Yang sampai yang ke-10 tadi itu ya. Udah saya foto, jangan ini, jangan itu, nggak boleh menduakan. Itu semuanya jadi kan aturannya sama ya Pak, perintahnya. Betul. Kalau kita lihat di Ten Commandments, kita lihat di Google misalnya, bukan ada tuh di Google Ten Commandments ya? Iya. Misalnya saya buka coba Ten Commandments di Ya, saya coba di Google ya. Tapi ini bahasa Inggris banyaknya. Nggak apa-apa bahasa Inggris. Ya, nggak apa-apa kalau isinya sama toh. Iya. Nah, ini coba. Nah, ini banyak di ini 10 perintah Tuhan. Filmnya aja tahun 56. Cuman kalau di Quran lebih detail ya, Pak ya? Enggak, semuanya juga detail, Bu. Ya sama, cuma mungkin kita nih didetailkan. Iya. Mana yang terjemahannya ya? Iya Pak, kira-kira sama. Coba aja bandingkan yang 10. Nah, coba dikeluarin. Ya, cuma memang ada ini aja istilah-istilah yang nggak sama Al-Quran gitu. Yang sama Islam. Hanya istilahnya aja, tapi substansinya kan sama. Kan sama aja, hormati ayahmu dan ibumu. Ya sama kan. Kamu juga kan you shall have no other gods before me. Jadi nggak boleh menduakan. Sama kan. Tuh, kamu nggak boleh membunuh. Sama. Tuh, kamu juga nggak boleh mencuri. Ada kan? Ada, sama. Iya, makanya sama. Itu kan bicara moral sebetulnya, Bu. Nah, betul. Itu tadi maksud saya, Pak. Mungkin ini kan masalah moral. Ini semua isinya sama, menuntun manusia untuk tidak berperilaku yang buruk, melanggar ini, melanggar gitu ya. Ini yang 10 utama. Ya, iya, sama. Di sini sama. Sama kan isinya tuh. Jangan mempersekutukan ya. Jangan itu nomor satunya sama. Iya, sama nomor satunya tuh jangan mempersekutukannya tuh sama malah. Tuh jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta. Sama. Ya. Gitu. Ya. Nah, cuman gini sekarang pertanyaannya kan gini. Ini kan si 10 perintah Tuhan ini hampir dilupakan, Bu. Hampir dilupakan, bahkan umat Islam sendiri nyaris tidak pernah menyinggung masalah ini kan, betul nggak Bu? Mungkin ya, karena mereka anggap bahwa Ten Commandments itu adalah Yahudi. Ajaran Taurat, Yahudi. Kan? Awalnya Taurat kan? Iya, makanya sekarang kita pakai Quran. Masa? Ini kan di Quran juga ada masalahnya.
Nggak dibaca kali ya Pak ya? Ya iya, kalau bicaranya sama Yahudi kita buka Taurat. Oke, nanti dibuka di Mazmur. Ya, kalau ke Injil, kalau ke Nasrani nanti dibuka juga di Injil kan? Jadi Ternyata sebetulnya ya isinya sama. ya ini kan nggak bisa diingkari, orang di semua kitab ada. Ya. Nah, misalnya coba kita lihat di apa namanya di Google ya. Nah, isi surat apa tadi? Nah, saya share dulu Google-nya biar langsung kelihatan. Kita cari tahu tentang apa? Kita cari tentang antar. Nah, saya akan nulis Mazmur ya. Mazmur 123 ayat 11 sampai 12 ya. Ini kan Bu ya. Ya. Nah, kita akan baca, coba kita baca ya. Ini ini ayat 1 bukan ayat 12. Mana ayat 2? Mazmur 1, 2, 3. Ayatnya 11 12. Ini ayat 1, sorry. Berarti. Iya, ini 1 dan 2. Saya perlunya ayat 11 12. Keluar ya. 1 sampai 18 nih. Itu baru sampai 4 sampai. Nah, ini kan sampai 18 itu ya. sampai 18 tuh. Tapi ini Mazmur 123 cuma 1 2 ya. Cuma sampai 4. Atau Belum coba nyambung. nyambung. Kita lihat di ayat lain. Tadi dulu saya salah lihat kayaknya. Kita lihat di Injil di kitab Kejadian ya. Nah, Kejadian 17. Nah, itu coba 11 tuh, Kejadian 11 17 ada. ayat 12 gitu Bu, sampai 14 ya. Nah, kita lihat nih Kejadian. Oh, 12. Nah, ini dia. Ini kan kita bacain. Iya. Kejadian 17 ayat 12 sampai 14. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Yahudi. Di Quran nggak ada perintah sunat loh Bu. Nggak ada, ya. Nah, berarti kita disunat, umat Islam sunat. Karena Yahudi. Ya, ikutin Yahudi Bu. Ya, kalau sekarang kita tanya para kiai disunat nggak Bu? Sunat. Nah, Mestinya coba ya. tanya, Pak Ya, Kiai, mestinya, iya. Pak Kiai perintah sunat ada nggak di Quran? Nggak ada, tetapi Nggak ada loh orang-orang Bu. disunat. Oh, berarti Pak Kiai juga ngikut Yahudi nggak Bu? Betul. Nah, ya Dan makanya mereka jangan. nggak berpikir. Ya makanya di Quran kagak ada Mereka perintah nggak sunat. berpikir. Perintah sunat ada di Mazmur, di Kejadian, di Injil Bu. Boleh Anak- tanya Pak? Bentar belum. Oke. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku. Jadi sunat itu sebetulnya apa? Tanda bahwa dia sudah melakukan perjanjian, simbol Bu. Dia sudah melakukan perjanjian dengan Tuhan. Itu menjadi perjanjian yang kekal. Kan disunat kan nggak bisa dibalikin lagi. Ya, cuman kan kita disunat aja, perjanjiannya apa? Nggak ada Bu. Jadi orang disunat itu simbolis bahwa dia sudah melakukan perjanjian. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, diasingkan Bu. Karena ia telah mengingkari perjanjian. Satu itu bahwa perintah sunat itu dikaitkan dengan perjanjian. Oke? Orang yang nggak disunat berarti dia tidak melakukan perjanjian. Makanya diasingkan dari komunitasnya sampai dia disunat. Nah, disunatnya itu adalah simbolis aja bahwa dia sudah melakukan perjanjian. Nah, kita lihat lagi misalnya di surat Keluaran, ganti ya ayatnya ya Bu ya. Jadi buka Injil nih masanya, nggak apa-apa ya. Keluaran 20
ayat 1 sampai 7. Ini kita baca kitab Keluaran ya. Nah, di kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 7 disangkan ini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 1, ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ya, ini 1 sampai 7 ya. Nah, kalau kita lihat lagi di yang lain di apa namanya tuh ada di bilangan, Bu. Bilangan. Ulangan udah Bu tadi. Tadi ulangan, sebelumnya apa Bu? Ulangan ya. Sebelumnya Keluaran. Nah, sekarang ulangan. Ulangan 7 ayatnya 12 sampai 15. Ya, kita lihat di ulangan. Ulangan 7 ayat 12 sampai 16. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukan dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian. Ini ada kata perjanjian nih. Dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandungmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur, serta minyakmu, anak lembu sapimu, dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih dari segala bangsa. Tidak ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir. Itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi ia akan mendatangkan kepada semua orang yang membenci engkau. Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan engkau merasa sayang kepada mereka dan jangan beribadah kepada Allah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Nah, ini di Keluaran. Intinya jangan mempersekutukan Tuhan. Ya, jadi kalau dilihat ya memang sama-sama ada perjanjian, Bu. Semuanya berbicara tentang perjanjian gitu, dan tidak boleh dilanggar perjanjian itu. Ya, di Quran juga kan sama diulang. Nah, kalau kita kembalinya ke Quran tadi, surat berapa yang isinya perjanjian tadi? Surat 6. Ya, kita lihat 6 151. Ya, ini mah yang baca Qari'ah ini mah. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atasmu oleh Tuhanmu, yaitu jangan kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa. Jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan Tuhanmu. Ini kan perintah Tuhan berarti. Sebab
kepadamu supaya kamu memahami. Jangan kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Sempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia, jangan kamu mengikuti jalan-jalan lain, karena jalan lain mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Nah, juga ada di surat 60:12, Bu. Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengenakan janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara kaki dan tangan mereka, tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkan ampun kepada Allah untuk mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini kalau digabung dengan yang tadi 10-10 juga, Bu. Semuanya juga 10 gitu. Nah, berkaitan dengan urgensi si 10 perintah Tuhan yang disebut sebagai perjanjian ini kan perjanjian ya. Janji atau perjanjian tadi. Nah, tandanya kalau dia sudah berjanji di hitan tadi. Nah, jadi berjanji terus di hitan, dipotong kulit hatannya gitu. Pak Iip, Ya. ini yang 60:12 itu sebetulnya sebagian besar itu yang tadi yang di 151 sampai 153 yang 10 ya. Iya, hanya beberapa diulang, Bu. Yang jangan musyrik ini diulang, yang jangan bunuh diulang. Ada yang belum masuk, ini yang tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, ini yang nggak masuk nih 2, Bu. Oh ya, meskipun waktu tadi Pak Iip kasih lihat yang 10 pertama tadi ya Pak, sebelum buka Quran dan sebelum buka Google, itu ada ini Pak. Tidak boleh mencuri dan tidak boleh berzina. Yang di dalam 10 tadi udah ada sih. Iya, karena itu kan gabungan. Oh, gitu ya. Gabungan jadi dari 612 sama 6012 sama 6151 sampai 153 gabungan jadi 10, Bu, isinya. Jadi 2 surat ya. Nah, 2 surat gitu. Ya. Nah, gitu. Nah, kan gini, kita sekarang bicara bahwa manusia salah satu tujuan diciptakannya kan untuk diuji dan agar manusia menjadi khalifah di bumi kan gitu ya. Nah, untuk menjadi khalifah kan mesti diuji, Bu. Mesti teruji. Orang jadi RT aja disumpah ya. Orang jadi presiden disumpah nggak, Bu? Iya, apalagi. Nah, sumpahnya ini. Sumpahnya itu ya ini yang 10 ini sebetulnya. Gitu kalau mau dilihat lagi. Jadi sumpah perjanjian itu adalah yang 10 ini. Gitu. Ya. Nah, sekarang bisa maksudnya bukan disimpan tapi bentar. Nongol nggak layarnya, Bu? Belum ya? Dan nongol ya? Ini kan gabungan ya, ini dari yang tadi ya, Pak, ya. Ya, gabungan dari 6012 dan 6151 sampai 153. Iya. Ini perintah Tuhanmu yang mesti dilaksanakan gitu. Nah, ini kalau disamain dengan tadi yang 10 Commandment ya mirip, emang ini perintahnya. Gitu. Nah, kalau sekarang katakanlah setiap pemimpin, setiap pejabat bersumpah ini, Bu, dari RT 1 sampai RI 1, kira-kira gimana, Bu? Tentram, aman, damai. Aman. Enggak, masalahnya pada mau enggak janji ini? Ya janji mah janji, Pak. Yang berat kan di sini, jangan mengambil hak, jangan mencuri, mengambil hak orang. Ya, banyak susah. Jangan berdusta susah. Jangan berzina.
Jangan berzina. Zina kan maksudnya bukan hanya karena flirting, tapi kan zina juga berarti apa ya? Ya kayak korupsi itu juga termasuk berzina ya, Pak? Enggak, korupsi masuknya ke kategori mencuri, Bu. Oh, mencuri ya. Jangan mencuri, mengambil hak orang lain. Iya, Itu masuk. zina itu aku lupa deh. Ya, zina mah selingkuh. Bukan selingkuh, tapi secara luas gitu loh. Jadi kita jangan Ya, selingkuh tanda petik. Iya, jadi pejabat tapi jadi calo juga ya, Bu. selingkuh dalam kehidupan ya. Ya, jadi pejabat kan pelayan rakyat, tapi jadi calo juga. Harusnya kan mempermudah urusan rakyat. Sekarang enggak. Rakyatnya diperes juga. Kan menduakan amanat namanya, sama. Ya berselingkuh namanya. Terus Banyak, ya. Hormatilah orang tua itu kan bukan hanya bapak sama ibu, tetapi kita juga harus menghormati kebudayaan nenek moyang gitu kan. Ya termasuk orang tua kandung, orang tua lingkungan, orang tua ibu tiri, ibu pertiwi kan sama Nusantara. Iya, kita kan tinggal tapi di kita situ. sekarang jadi negara Arab-Araban, Pak. Ya nggak apa-apa, orang pakai koboi boleh, pakai jubah boleh, jangan saling mengkafirkan aja. Gitu. Membunuh pun bukan membunuh secara ini ya, Mbak, membunuh karakter juga kan kita nggak boleh ya, Pak. Masuk, membunuh jiwa juga masuk. Membunuh karakter masuk. Membunuh itu kan di Qur'annya membunuh jiwa. Kan membunuh orang, kan membunuh jiwa itu kan termasuk karakternya, potensinya sama gitu. Gitu. Apalagi pertanyaannya coba, Bu? Yatim piatu. Di poin 10 itu ada memenuhi perjanjian Allah itu apa ya, Pak? Ya. Penuhilah pula janji Allah. Janji Allah tuh ini bukannya semuanya, ini perintah ya. Kalau yang janjinya? Iya, janji kita. Janji kita kepada Allah tidak akan melanggar poin 1 sampai 10. Ada kalimat penuhi janji Allah kan? Iya, iya. Apa janji Allah? Nanti diterangin lagi tuh janji Allah apa. Bagi orang yang telah berjanji, Allah punya janji. Apa tadi janjinya di kitab sebelumnya tadi? Di kitab sebelumnya. Tadi di Injil udah disebutin tadi janji Allahnya apa. Gitu. Di surat apa tadi yang ada janji Allah tuh? Kejadian 10 apa ya? Bisa dilihat lagi nanti ayat sebelumnya ya. Iya, iya. Ini mesti diurut ceritanya nih. Kalau cerita perjanjian kita buka ayatnya dulu ya biar tegas. Bentar. Saya share ayatnya. Kan gini. Apa atau bagaimana asal-usul cerita turunnya 10 perintah Tuhan, Bu? Ya. Nah, sebelum turun perintah Tuhan kepada Musa, ada yang namanya kaum Bani Israel kan? Iya. Nah, Bani Israel itu sudah dijajah oleh Firaun di Mesir sampai 700 tahun, Bu. 500 sampai 700 tahun. Jadi mereka jadi budaknya Firaun. Nah, Bani Israel memohon kepada Tuhan supaya diutus seseorang yang bisa membebaskan mereka. Gitu. Jadi udah bayangkan 500 sampai 700 tahun dijajah, Bu. Mentalnya kan mental budak kan? Mental budak, mental dijajah lah, sama kayak bangsa kita dijajah 250 tahun kan, tidak mudah melepaskan mental budak gitu, Bu. Iya. Ya. Jarang orang yang tampil menjadi mental jadi tuan gitu. Ya, ratusan tahun dijajah, jadi mentalnya mental dijajah ya gitu. Nah, akhirnya kan Allah mengutus Musa kepada Bani Israel untuk membebaskan
Bani Israel tadi. Nah, bagaimana caranya Musa membangkitkan semangat Bani Israel supaya mentalnya berubah, Bu? Supaya bisa bangkit gitu, bangkit dari perbudakan, bangkit dari ketertinggalan gitu. Nah, kata kuncinya ada di 10 perintah Tuhan itu. Makanya ketika Bani Israel berpegang kepada Ten Commandment, mereka jadi bangkit kan? Dan mereka menjadi bangsa yang maju sampai sekarang, Bu. Jadi si 10 perintah Tuhan itu seperti pondasi sebetulnya. Pondasi atau menjadi dasar bangkitnya peradaban manusia gitu, Bu. Jadi bangkitnya peradaban manusia. Nah, untuk bisa bangkit peradaban manusia, ya mereka mesti berpatokan dasarnya kepada si 10 perintah itu. Tadi, yang jangan musyrik, jangan durhaka kepada orang tua, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berbohong itu kan? Itu kan bicara karakter sebetulnya gitu. Nah, jika itu dikaitkan dengan sebuah keimanan, kan gini. Bahasa sederhana gini lah. Kita tinggal di bumi buminya Allah ya, Bu ya. Kita tinggal di alam semesta milik Allah gitu. Seperti kita mau tinggal di rumah orang lain, setidaknya kita kan harus izin, Bu. Izin tinggal gitu kan. Kita tinggal di negara juga ada izin kan. Punya KTP, kartu tanda penduduk. Jadi legal namanya, Bu. Jadi penduduk itu harus legal. Nah, kita tinggal di bumi Allah, bertugas sebagai khalifah Allah. Kan harus legal juga gitu bahasanya, legal. Legal itu berarti diakui oleh Allah. Karena ada ayat begini bunyinya. Kita lihat ya. 10 ayatnya 100 yang kemarin pernah dibahas tuh. Nah, silakan Ibu Farida yang baca ya. Mana Ibu Farida ada? Saya, Pak. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yunus. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Tidak ada seorang pun beriman kecuali izin Allah. Jadi beriman itu harus ada izin. Itu simpelnya gitu ya. Beriman tuh harus ada izin. Allahnya mengizinkan gitu. Allahnya restu lah gitu. Allah menimpakan kemurkaan kepada orang yang tidak menggunakan akalnya. Nah, menggunakan akal adalah salah satu syarat mendapatkan izin supaya kita diakui orang beriman. Karena ada orang yang ngaku beriman, ngaku tapi tidak diakui. Nah, ini contohnya Bu. Ngaku beriman tapi tidak diakui. Ya, lihat ayatnya, Bu. Ayat 2. Surat 2 ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Ngaku nggak, Bu? Ngaku. Ngaku, kami beriman. Padahal mereka bukan orang beriman. Nah, bagaimana kita membedakan mana orang beriman, diakui keimanannya, mana yang tidak atau nggak diakui keimanannya, Bu? Kan mesti ada semacam legalitas pembeda kan gitu. Ya. Nah, gitu kita lihat ayat yang lain. Apa cirinya? Surat 3 112. Lihat 3 112 tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Selama manusia itu keimanannya belum diakui, maka selama itu pula mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada.
syaratnya ya kita mesti berpegang kepada tali Allah dan tali dengan manusia yang disebut dengan perjanjian. Dari 10 perjanjian tadi, Bu, 10 perintah Tuhan, yang berkaitan dengan Tuhan berapa poin? Coba lihat. Dari 10 perintah, ya, yang berkaitan dengan Tuhannya berapa poin? Nomor 1 itu dengan Tuhan. Satu doang. Nomor 2 dengan sesama. Nomor 2, 3, sesama. 4, 5, Sama. 6, 7. Sama. Artinya apa, Bu? Cuman satu. Jadi, ya. iya, dengan Tuhan jangan mempersekutukan saja. Sisanya kan dengan sesama, perjanjiannya lebih banyaknya, Bu. Ya, makanya ada 2 perjanjian kan? Perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan sesama. Perjanjian kepada Allah tidak akan mempersekutukannya. Perjanjian dengan sesama manusia tadi itu yang 9 sisanya. Jangan durhaka, jangan mencuri, jangan berdusta, macam-macam tadi. Ya, ketika seseorang itu belum berkomitmen berpegang kepada 2 janji, maka selama itu pula mereka akan diliputi kehinaan. Jadi tidak akan pernah bangkit itu peradaban manusia itu, Bu. Walaupun bangkit juga ya terseok-seok gitu. Nah, ketika orang sudah berjanji, nanti ada indikasi. Surat 20, 112. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa mengerjakan amal-amal yang saleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya dan tidak pula akan pengurangan haknya. Ya, ketika orang udah berkomitmen tadi melaksanakan 10 perintah Tuhan tadi, Bu, maka tidak ada lagi kekhawatiran. Ya, dan tidak lagi ketakutan kehilangan haknya nanti. Jadi semua haknya akan terpenuhi. Hilang ketakutan, hilang kehinaan, hilang kekhawatiran. Jadi hatinya pasti tenang gitu, Bu. Ya, dan coba lihat ayat yang lain 19 ayatnya 87. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Maryam. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah. Ya. Jadi kalau belum melakukan perjanjian, kira-kira berhak dapat syafaat nggak, Bu? Mereka tidak berhak mendapat syafaat. Tidak berhak mendapat syafaat. Kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian. Ya. Jadi penting nggak ini perjanjian, Bu? Penting. Kalau enggak, kita tidak berhak dapat syafaat Allah nantinya. Karena belum ada komitmen, Bu. Sama seperti kita akan memberikan pertolongan kepada yang berkomitmen dengan kita. Pak Iip, ya. Di sini kalau dikatakan kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian, ya Pak, ya. Itu kalau saya selalu tanya konkretnya itu gimana ya Pak? Sudah ya. mengadakan perjanjian di sisi Tuhan, gitu. Mengadakan perjanjian itu gimana sih Pak konkretnya gitu? Nah itu nanti kita bicaranya di aplikasinya, Bu. Aplikasi. Iya, maksudnya. Kita masih bicara prolognya dulu, konsep tentang 10 perintah Tuhannya dulu. Iya. Seberapa pentingkah, apa substansinya, apa esensinya. Nah nanti terus prakteknya gimana aplikasinya tuh gitu ya. Nah perjanjian itu seperti apa sih wujudnya, bentuknya, prakteknya kayak gimana gitu. Saya ingin mengajak dulu kita berpikir mencari tahu substansinya, Bu, substansi daripada 10 perintah Tuhan tadi. Nah, yang 10 perintah Tuhan itu di dalam Quran disebut sebagai perjanjian. Makanya ada kitab perjanjian kan? Iya. Itu. Taurat juga ada kitab perjanjian 10 perintah, di Injil juga sama, di Quran juga ada disebut sebagai perjanjian tadi. Apa perjanjiannya yang 10 poin tadi? Ya itu baru perintahnya. Nah kita nanti aplikasinya gimana prakteknya? Ya saya akan ulang lagi. Tidak beriman seseorang kecuali izin Allah, gitu kan?
Jadi beriman itu harus legal kan? Diizin, dapat izin. Nah, salah satu dapat izin syaratnya menggunakan akal, gitu ya. Jadi kalau ingin dapat izin harus menggunakan akal supaya diakui keimanan kita. Nah, apa ciri orang itu menggunakan akal? Nah, kita lihat 13 ya. Ayatnya mulai 19 sampai 20. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ar-Ra'd. Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar-benar sama dengan orang yang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Ya, lanjut 20-nya yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Nah, jadi ciri orang berakal supaya mendapatkan izin beriman dari Allah adalah memenuhi perjanjian, memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Kembali ke perjanjian lagi, Bu. Jadi orang yang tidak berjanji, tidak berkomitmen, ya belum diizinkan untuk beriman, imannya tidak diakui tadi ya, Bu ya. Supaya imannya diakui harus berakal. Syarat berakal harus memenuhi perjanjian, jangan merusak perjanjian. Para nabi kalau begitu diminta perjanjiannya juga kira-kira. Iya, mestinya. Nah, kita lihat di surat 33 ayat 7 ya. 33 ayat 7, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Jadi para nabi diambil janji nggak, Bu? Ambil juga. Diambil juga. Dan dari kamu. Nah, kamu udah diambil janji belum? Udah lah mestinya. Mestinya. Kan mestinya mah udah, tapi kan belum. Iya. Mestinya udah, tapi kan belum. Nah, ingat ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi-nabi, dan juga dari kamu sendiri harusnya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya. Mereka telah diambil janji. Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh tadi. Jadi mereka, para nabi juga diambil janji. Diambil sumpah gitu, Bu ya. Nah, sehingga kalau kita ingin beriman, mengikuti para nabi, sama. Kita juga mesti diambil perjanjiannya, Bu. Komitmennya diambil. Kita lihat 57 ayatnya 8. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. Dan sesungguhnya dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Kalau belum diambil janji? Belum. Ya belum. Berarti kamu belum diakui keimanannya gitu bahasanya. Makanya kemarin disampaikan bicara iman, bicara komitmen, gitu kan? Iya. Nah, komitmen itu ya perjanjian, yaitu tadi janji akan melaksanakan 10 perintah Tuhan tadi. Komitmennya itu. Nah, bicara Islam itu bicara wawasan. Wawasan ya. Nah, bicara ihsan, bicara kebaikan gitu loh. Jadi kalau bicaranya keimanan, komitmen. Apa komitmennya yang 10? Kalau bicaranya keislaman, wawasan dia tentang wahyu, tentang Quran, seberapa luas. Gitu. Kalau bicaranya ihsan, bicaranya perbuatan baiknya, Bu. Gitu. Kalau orang baik disebut ihsan. Orang yang wawasannya luas tentang Quran disebut sebagai Islam atau Muslim. Yang punya komitmen, ya si mukmin tadi. Kalau dia sudah melakukan perjanjian atau komitmen tadi kan sudah pasti dia ihsan, Pak. Ya kan tidak boleh dipisah. Jadi itu 3 tapi 1, Bu. Iya, 3 tapi 1. Seperti akar, pohon, dan buah. Iya. Iya, ada nggak buah yang nggak ada pohonnya, Bu? Ada. Buah palsu. Nah, iya, buah plastik kan nggak ada pohonnya. Yang buah pasti ada keluar dari pohon lah, Bu. Iya. Tapi pohon nggak ada buahnya gimana? Ya nggak ada gunanya, ditebang aja kan gitu bahasanya. Jadi iman bicara akarnya, Islam bicara cabangnya, ihsan bicara buahnya. Itu kan 1, 3, 1.
3 yang harus bersatu, jangan dipisah gitu, Bu. Nah, gitu ya. Nah, kita kan masih bicara tentang perjanjian. Nah, perjanjian itu kaitannya dengan keimanan atau dengan iman tadi. Gitu. Nah, makanya di sini ayatnya, mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Padahal Rasul menyeru kamu supaya beriman kepada Tuhanmu. Ya gimana caranya beriman? Sesungguhnya dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu orang beriman. Jadi kalau ingin diakui keimanannya, berarti harus diambil janji. Apa janjinya? Yang 10 itu. Gitu loh, Bu. Sampai sini oke ya? Nah, Tapi kan apa namanya? Kita kan kalau memenuhi 10 perintah itu kan berarti kan memenuhi perjanjian Allah, dan berarti kan akan berarti kan bisa dikatakan mendapatkan izin untuk beriman. Nah, lalu hubungannya dengan akal itu bagaimana, Pak? Ulil albab tadi. Iya, orang yang beriman, orang yang punya komitmen pasti akalnya cerdas, Bu, terbuka dia. Karena sesuatu tidak akan bisa terjadi ketika tidak ada perjanjian, Bu. Ibu dosen ngajar di fakultas ada perjanjiannya nggak, Bu? Ada SK-nya ditandatangani, kesepakatan. Karyawan di perusahaan ada kesepakatannya, Bu. Ada. Sekarang urusan apa yang tidak ada perjanjiannya, Bu? Ya, itu kan logiknya begitu. Tidak ada urusan yang ada hubungannya dengan sesama manusia ataupun dengan Tuhan yang nggak ada kesepakatannya. Suka-suka saya aja, nggak ada yang suka-suka, Bu. Semuanya pasti ada komitmennya, ada peraturan. Di jalan ada aturannya. Di mana? Di kampus ada aturannya. Di perusahaan ada aturannya gitu, Bu. Orang mau tinggal di satu negara ada aturannya nggak, Bu? Ada aturannya. Kita ini WNA apa WNI, Bu? Ada peraturannya, ada kesepakatannya, jangan begini, jangan gitu kan, ada semacam itu tadi, perintah di situ. Atau yang disebut dengan perjanjian. Orang yang tidak mau melakukan perjanjian, Bu, maunya suka-suka, berakal nggak kira-kira, Bu? Nggak mikir. Ya nggak mikir, namanya orang, kamu nggak punya otak, gimana? Kan hidup ada aturannya tuh, gitu. Iya, nggak mikir. Nggak mikir gitu. Oke. Nah gitu, Bu. Apalagi pertanyaannya. Tadi pertanyaan Bu Dewi tuh, kalau gitu langsung. Halo, Bu Dewinya ada? Kan katanya yang tadi belum, Pak. Pertanyaan saya belum bisa dijawab. Iya, kalau ini belum, kalau ini masih ngambang, harus sepakat dulu ini tentang 10 perintah Tuhannya. Ya itu. Jadi begini, Pak, kan ini mengambil perjanjian, dan yang paling penting kalau kita punya komitmen, ya Pak, dengan Tuhan, itu komitmen itu artinya komitmen terhadap 10 perintahnya, gitu. Kita harus taat betul, kita menjalankan secara konsisten, gitu ya, dengan komitmen itu. Betul. Nah, tadi pertanyaan saya, bagaimana kita, artinya gini, apa sih yang dimaksudkan dengan mengambil atau membuat perjanjian itu? Itu pertanyaan saya sebetulnya. Karena terus, gini ya Pak, tadi ada ayat-ayat yang sempat dibaca, sebetulnya itu di Taurat ya Pak, yang masalah di khitan itu loh Pak. Iya. Kan itu katanya ada perjanjian gitu ya di kalimat itu ya. Iya, betul. Perjanjian kepada. Nah, apa hubungannya dengan itu? Atau ini pengertiannya beda? Sebab bagaimana saya membuat perjanjian itu, yang bagaimana saya memenuhi 10 perintah Tuhan, dan saya berjanji bahwa saya akan menjalankan itu ada langkah, ada tanda, atau itu yang jadi pertanyaan. Prosesi. Prosesnya? Ada prosesnya. Iya. Cuman gini, sebelumnya saya minta di apa namanya? Gini,
maksudnya jangan sampai salah paham ya, jangan sampai salah paham. Iya, Karena iya ini Pak, coba. karena praktek ini juga dipakai di beberapa aliran, kelompok, sekte untuk merekrut pengikut, Bu. Oh. Ya, masalah perjanjian ini. Nah, jangan sampai, karena yang 10-nya jangan dirubah, masalahnya yang 10 tadi Iya, jangan dirubah gitu. Jangan masuk kepentingan pribadi di situ. Iya, iya. Misalnya harus patuh kepada pimpinannya, misalnya gitu, Bu ya. Oh, itu kan nggak ada ya, Pak? Nah, kan nggak ada di situ, nggak ada. Nah, Nggak itu ada. kan itu yang dipakai di kelompok-kelompok tertentu. Harus tunduk, patuh, manut, apapun yang dikatakan pimpinannya harus taat gitu kan gitu. Nah, jangan sampai gitu, jangan sampai dimanfaatin gitu. Ya. Ini kan clear perjanjian kita dengan Tuhan sebetulnya. Walaupun isinya dari 10 itu kan 9 dengan hubungan dengan sesama kan. Tapi ini janji kita, ikrar kita kepada Tuhan. Nah, tadi di slide sebelumnya kan ketika manusia itu di bumi, ini kan bumi ini kan proses tahapan perjanjian kan. Ini ada posisi. Ya, mulai dari penciptaan tadi ya, Pak ya. Nah, ini kan kita lihat dulu. Mesti di-share dulu itunya. Si apa? Nih. Ya, iya. Ini kan yang poin 4 ini, proses dan tahapan pengujian. Yang poin 3. Kan manusia untuk diuji, ketika diuji dikasih bekal. Bumi sebagai tempat ujian sebagai khalifah kan. Nah, bumi ini namanya statusnya mustaqorun. Mustaqorun itu tempat berikrar. Jadi ketika kita tinggal di bumi, menjadi khalifah di bumi harus punya ikrar, Bu. Ikrar atau namanya perjanjian atau namanya komitmen atau sumpah jabatan lah bahasa gitu, Bu. Nah, sumpah jabatan itu hanya istilah saja. 10 perintah Tuhan, 10 perjanjian, 10 komitmen, 10 ikrar, apa namanya, Bu? Yang penting 10 tadi harus dilaksanakan. Perintahnya dilakukan, larangannya ditinggalkan kan gitu ya? Iya. Nah, gitu. Nah, pertanyaan Ibu Dewi kan bagaimana prosesi melakukan perjanjiannya gimana gitu kan? Ya, seperti disebut tempat berikrar ini tadi gitu ya. Iya, ada tempat berikrar nih. Bumi ini tempat kita berikrar. Nah, gimana berikrarnya, Bu? Ketika seorang, katakanlah dosen diangkat jadi ASN, Bu. Ya. Ada sumpah jabatannya nggak, Bu? Iya dong. Nah, itu mirip seperti itu sebetulnya. Hanya dia komitmennya kan untuk melakukan tugas ASN-nya. Ya. Nah, kalau yang 10 perjanjian Tuhan tadi, 10 perintah Tuhan adalah itu komitmen kita sebagai orang beriman di muka bumi gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya ya, Pak. Gitu, jadi gini, kalau kita betul-betul paham tentang 10 perintah Tuhan ya, Pak ya. Iya. Misalnya saya baca ulang yang tadi pernah dikutip itu, Ten Commandment itu, jangan mempersekutukannya dengan apapun, kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tua, janganlah mencuri, ya ini yang Pak I perlihatkan ini di layar, sampai nomor 9 ya Pak ya. Artinya kan ke-9 perintah ini, ya itu tadi, apalagi kita harus berakal dong untuk ngerti ini, gitu ya. Jadi kalau kita bisa dan kita taat mengerti dan menjalankan apa yang kita mengerti ini, sebetulnya kita akan berikrar pada diri sendiri ya Pak ya. Iya, betul. Untuk menjalankan ke-9 perintah ini. Dan inilah yang ke-10 kita memenuhi janji kita kepada Allah gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, jadi tidak ada sebenarnya satu proses yang sangat nyata terlihat atau tetapi ini adalah berdasarkan kita paham tentang ke-9 ini, kita taat betul dan kita jalankan, jangan sampai kita melanggar kalau bisa. Gitu ya Pak ya. Iya. Jadi ini sebenarnya pribadi masing-masing kita ya Pak. Ya dong Pak. Iya. Perlu saya tambahkan gini, ini mesti diklarifikasi. Seorang ASN, Bu. Ya. Dia adalah aparat sipil negara. Ya. Berarti katakanlah dia adalah abdi negara. Gitu ya? Iya, Pak. Abdi negara. Berarti dia berkomitmennya kepada negara.
Boleh nggak dia sumpah jabatannya sendiri di kamarnya? Ya kalau itu yang saya bilang, kalau itu kan ada prosesnya ya Pak ya, Ya. ada realitanya bahwa kita itu mengucapkan sumpah, ada yang nyumpah bahkan Ada yang gitu. nyumpahnya, ada saksinya kan, Ada disaksikan saksinya. gitu. Iya, itu Ya, kan. prosesi sumpah itu ya mirip seperti itu. Nah, di mana Pak? Lah ya betul. Ya, oke, saya jelasin. Ritualnya gitu ya. Iya, Jadi upacaranya, ritualnya itu gitu. yang saya tanya, apakah oke, ada gitu? Ada Bu, ada. Nah, kita di mana tuh Pak? makanya mesti saya rinci dulu ayatnya ya. Kan tadi urut-urutnya gimana? Urut-urutnya di surat 7. Ini udah muncul belum ayatnya? Muncul ya? Nah, muncul ya kan gini. Di surat 33 tadi, 33 ayat 7, para nabi diambil sumpah juga nggak? Iya. Oke, para nabi juga diambil sumpah, dan kamu sendiri juga harusnya kan disumpah juga. Sumpah jabatan tadi. Nah, sekarang bagaimana upacara itu dilakukan? Nah, kita lihat. Karena ini kan adalah upacara mukmin kan. Jadi seseorang yang mengaku mukmin mau bersumpah, mau diambil sumpah jabatan mukminnya lah kata gitu ya. Berarti kan mesti ada yang ngambil sumpah dan yang lain menjadi saksi. Iya. Jadi dia yang bersumpah, yang berikrar, yang berjanji, ada yang mengambil sumpahnya dan yang lain menyaksikan itu. Sehingga orang lain tahu dia ASN gitu. Dan resmi. Nah, kita lihat urut-urut ayatnya ya gini. Suratnya 48. 1-5 ya. 1-5. Dibaca dulu, Bu. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fat. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Terus. Supaya Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Oke, lanjut. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak. Yang kuat, ayat 4. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Orang-orang mukmin satu apa komunitas, Bu? Ya komunitas banyak. Komunitas, berarti beberapa orang mukmin kan? Iya. Oke, lanjut ayat 5-nya. Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah. Oke, langsung ke ayat 8 ya. Ayat 8 dulu. Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan memberi peringatan. Jadi saat itu ya, kan yang mengambil saksinya, yang mengambil sumpahnya Nabi. Ya. Nabi kan udah duluan diambil janji kan? Ya. Ya. Nah, terus orang-orang beriman bersama Nabi juga diambil sumpah. Berarti yang ngambil sumpahnya siapa? Yang ngambil sumpahnya siapa saat itu? Nabinya kan udah nggak ada, Pak. Iya, saya bicaranya saat itu, pada zaman Nabi, pada masa Nabi masih hidup. Kan para Nabi kan udah diambil sumpah juga kan? Iya. Nah, terus kan ada orang-orang beriman tuh. Nah, orang-orang yang beriman yang datang kepada Nabi menyatakan keimanannya, mesti disumpah nggak? Ya, disumpah. Sumpah juga. Nah, apa sumpahnya yang tadi salah satunya? Jadi ada orang-orang datang ke Nabi berjanji tidak akan ini. Nah, itu kan berarti sumpah. Nah, kalau udah sumpah, terima ya sumpahnya gitu. Makanya Nabi posisinya sebagai saksi. Oke, nabinya wafat. Saksinya siapa? Kalau ada orang beriman. Nabinya udah wafat. Yang bisa jadi saksi siapa? Mestinya ya komunitas yang lain. Nah, yang tadi orang-orang beriman yang sudah
Iya. Dia jadi Para saksinya. mukmin itu. Nah, ini udah nggak ada, ini terus begitu turun-temurun, Bu, terus begitu ke bawah. Jadi saksi-saksinya adalah orang yang juga sudah berkomitmen. Ya, coba kita lihat ayat 10-nya, Bu. Nih, ayat 10 ya. Bahwasanya Ya, lanjut. pada orang-orang yang berjanji setia pada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri, dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Jadi ada orang-orang yang datang berjanji di hadapan Nabi. Bahwasannya orang-orang yang berjanji setia kepadamu. Nah, kamunya waktu itu Nabi sebagai apa di situ, Bu? Saksi. Sebagai saksi aja, menyaksikan orang ini menyatakan keimanannya. Sesungguhnya mereka itu berjanji setia kepada Allah. Jadi janji itu kepada Allah betul. Tetapi mesti ada yang menjadi saksi. Yang mengambil janji tadi, ngambil sumpah kamu. Siapa? Gitu loh, Bu. Ya. Tapi sekali lagi, perjanjian itu adalah janji setia kepada Allah. Tetapi harus ada saksi. Harus ada kamu yang jadi saksi. Gitu ya, Bu ya? Ya. Nah, ketika seseorang udah menyatakan ikrarnya tadi, yang 10 tadi, Bu, tangan Allah di atas tangan mereka. Apa tandanya dia sudah berjanji, Bu? Tanda direstui apa? Jabat tangan. Oke. Saya jadi saksi kamu sudah berjanji di hadapan saya akan menjadi saksi. Nah, jabat tangan itu juga simbol tangan Allah di atas tangan mereka. Ya. Nah, kalau udah janji, udah komitmen, Bu, terus orang yang berjanji melanggar perjanjiannya, tanggung jawab siapa? Orang yang berjanji dirinya sendiri. Ya, yang bersaksi apa tanggung jawabnya? Mengingatkan aja. Kamu udah berjanji loh tidak akan mencuri, kenapa kamu mencuri? Kalau kamu mencuri, aku berlepas diri ya, gitu, Bu. Nah, berarti dia mengingkari perjanjiannya namanya, Bu. Tidak memenuhi janji Allahnya tadi. Ya, kalau dia mengingkari janji, maka akibat melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri, gitu. Si saksi tidak akan diminta pertanggungjawaban, hanya mengingatkan. Jadi prosesinya gimana? Kalau dikasih gambar gimana ya? Saya kasih gambar di sini, bentar. Gambarnya gimana? Nih, saya kasih gambar gini kan, Bu. Ini kan, ini saksi. Ya, saksi. Belum Gimana, ada, Pak. Ya? Belum ada. Oh, sorry. Belum muncul, Bu? Belum. Yang muncul Pak Iip. Bentar. Belum di-share ya. Oke, mesti share dulu tulisannya. Kan mesti dikasih gambar. Jadi ada saksi ya. Ini S. Saksi. Ini kan dulu saksinya Nabi ya. Ya. Nabi. Nah, di hadapannya, di bawahnya ada orang-orang nih mau janji nih. Ya. Ini gambar orang ya. Ya. Ya gambar orang lah ini. Ya. Pakai mouse susah gambarnya, bukan pakai pensil. Ini orang-orang nih. Ya. Orang. Nah, terus salah satunya ada yang melanggar janji. Ya, kan ini orang-orang datang kepada Nabi. Apabila datang orang-orang beriman mau melakukan janji kan? Nah, apa janjinya? Di bawahnya nih, janjinya itu 10 tadi. Ya. Nih, yang 10 tadi tuh. Ini isi perjanjian 10 nih. 10 ya. 10 nih. Nah, kalau mereka udah berjanji, si ini tadi udah janji ini
si apa namanya? Mukmin. Si mukmin tadi udah janji ini udah janji ini. Nah, terimalah janji mereka kan gitu. Ya. Nah, kalau udah janji, disumpah jabat tangan ya. Jabat tangan itu Bu ya. Nah, kalau mereka nanti melanggar nih, ya akibatnya menimpa ya mereka. Ya Bu ya. Ya. Nah, sekarang nabinya sudah tidak ada, ya. Nah, yang orang yang berikutnya ingin janji di apa kepada siapa saksinya Bu? Siapa saksinya? Ya sama mereka ini tadi. Nah, ini nih yang udah janji. Nah, ini turun lagi di bawahnya gitu. Nih ada lagi orang di sini berjanji lagi. Gitu, Bu. Sumpah ke sini. Gitu terus gitu. Ya. Nah, terus gitu sampai hari ini. Ini ya. Gitu ya. Bisa dipahami ya, Bu ya? Oke. Nah, ini kalau kita baca di ayat yang lain, kita baca dulu ayatnya ya. Ini tadi ayat berapa tadi? Ayat 10 ya. Sekarang kita baca ayat 18-nya. 18. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Nah, jadi pohon apa Pak? bukan pohon toge. Sesungguhnya Allah telah ridho. Telah ridho terhadap orang-orang mukmin. Ketika apa? Ketika mereka berjanji setia. Ya. Jadi Allah ridho ketika mereka sudah terbukti bersumpah setia, berjanji setia tadi 10 perintah tadi kepadamu sebagai saksi di bawah pohon. Nah, pohonnya apa ini, Bu? Pohon itu payung hukumnya, Bu. Payung hukumnya. Nah, kalau di negara kita ada namanya Lemhanas. Iya, Bu, lembaga apa lemhanas itu? Pertahanan nasional. Cuman pertanyaannya, anggota Lemhanasnya udah sumpah belum? Udah. Sumpah yang tadi, yang 10 perintah tadi. Belum kan? Ya, terus kepada siapa? Ya? Taunya belum. Ya tanya aja, kamu udah pernah berjanji ini nggak setia? Yang 10 perintah tadi. Udah dong mestinya, Pak. Ya mestinya. Udah apa belum? Ya, dia menjadi anggota Lemhanas kan berarti ada sumpah. Nah, apa isi sumpahnya sama dengan yang 10 perintah Tuhan tadi? Sama nggak? Mestinya sih. Nah, kan nggak tahu. Kan mesti dicek. Berarti kalau isinya sama, kita bisa bersumpah di bawah payung hukum Lemhanas. Iya. Isinya 10 tadi, Bu. Iya, kalau ya, Pak. Kalau tidak, terus di mana payung hukumnya, Bu? Ah, itu dia, Pak. Oke, payungnya nggak ada ya? Iya. Kalau payungnya belum ada tapi mereka pun tidak berkomitmen yang 10 tadi. Nah, berarti mesti cari payung lain. Nah, payung lainnya di mana, Bu? Nah, 46 ayat 10. Sorry. Bukan 46, 49. 49 ya, jangan salah, Bu. 49 ayatnya 10. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ya. Apa nih? Ya, kan tadi ada 10 orang atau 12 orang atau berapa orang lah yang mau berkomitmen, berjanji setia sebagai mukmin gitu kan, Bu? Ya. Yang 10 ini kan nyari payung hukum nggak ada yang bisa menjadi saksinya. Maka dia mesti cari seseorang mukmin yang sudah melakukan perjanjian itu. Yang sudah. Ya, berarti dia bisa juga jadi saksi. Gitu, Bu. Nah, sehingga orang-orang yang berjanji setia tadi yang udah sama-sama mukmin kan, sama-sama tahu. Nah, nanti dia juga bisa jadi saksi untuk orang yang lain yang juga mau melakukan
janji setia tadi tentang komitmen 10 tadi. Karena posisi dia hanya saksi saja. Makanya Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin. Berarti mereka sudah sama-sama berjanji gitu, Bu. Sudah sama-sama gitu. Ya. Kita gimana? Ya, siapakah mereka itu, Pak? Iya. Terus kita gimana? Iya. Saya ingat deh dulu waktu di Gedung H, Bapak Ya. pernah kasih kita selembar kertas yang isinya perjanjian. Itu artinya Bapak menjadi saksi untuk Iya. kami, kan? Ya. Iya. Oh iya. Nah, Saya pada saat itu simpan kok. Ibu berjanji nggak? Mengucapkan janji itu nggak? Iya, waktu itu membaca dengan selai kertas yang ada tulisan perjanjian itu. Kapan Iya. itu, Din? Tahun berapa? Tahun berapanya lupa deh. Kayaknya aku masih simpan. Tahun lama, Mbak, udah lama. Loh, Masih- enggak, tapi peristiwanya gimana? Pas saya ada apa enggak? Emang saya udah lupaan sekarang, coba. Udah tua. Iya. Jadi Ya, karena ini pertanyaan Aku juga saya. lupa sih isinya, Din. iya, Isinya simpan tadi katanya. isinya 10 itu, cuman Iya, 10. cuman bunyinya jadi berbeda bunyinya. Itu kan 10 perintahnya. Nah, kalau saya yang berjanji gimana bunyinya gitu, Bu? Jadi kalau ditunjukin gini. Jadi kalimatnya bisa dirubah, diganti menjadi kalimat sumpah. Misalnya gini. Ya, udah muncul belum itunya, Bu? Sudah. Udah ya? Itu perintah Tuhan. Kan gini, ini kan 10 perintah dan kita mesti janji kan 10 ini. Jadi isinya ditambahin di depannya. Saya tidak akan Nah, gitu. mempersekutukan. Saya berjanji bahwa saya tidak akan mempersekutukan Allah Ya, dengan apapun. Saya 2 akan berbuat baik berbuat kepada baik kedua ibu kedua bapak. orang tua. 3, saya 3. tidak akan mencuri. Ini jadi ini ikrannya. Ya, Bu. kayak janji Oh. profesi ya. Nah, Janji kayak- profesi. Kayak janji profesi gitu. Saya tidak akan Kalau mencuri. kita lulus. Saya tidak akan berzina. Ambil Saya kopling tidak. off. Nah, kayak gitu. 10-nya dibaca. Ya. Oh, Nah, Pak, apa tidak perlu dilakukan lagi? Karena Tapi sudah siapa yang melanggar ya. melakukan? Karena sudah melanggar berjanji lagi. Bukan melanggar atau tidaknya itu udah tanggung jawab kita. Itu mah tanggung Hukumannya jawab ke kita. melanggar tidak kan tanggung jawab masing-masing gitu. Masing-masing. Iya, betul. Tapi apakah maksud kita sudah saya berjanji gini, apa tidak itu aja. ya kalau Janji dalam hati. memang Yeay. itu betul gitu ya. Yang misalnya disampaikan Bu Dini itu betul. Pak Ii pernah kasih kertas gitu. Ya mudah-mudahan saya terlibat ada di dalamnya. Saya ikut gitu. Pernah lah, Jadi- pernah ada Ya, Dewi sumpah janji pernah lah misalnya gitu ya, Bu ya. Karena gini kan, pertanyaan saya tuh sebetulnya yang tadi tuh Pak di awal yang mendasar sekali. Bagaimana kita membuat perjanjian itu? Bagaimana kita artinya berkomitmen atau nah kalau misalnya Pak Iip menjadi saksi gitu ya, ya harus kayak gitu. Nah, apakah setiap orang yang mengatakan dirinya Islam dan ingin menjalankan perintah ini itu tahu persis gitu ya kapan gitu dia membuat komitmen itu dan ada saksi kayak gitu. Iya. Itu kok menurut saya penting juga sebab bagaimanapun semacam ada apa ya namanya ada kayak sumpah profesi itu namanya Iya, apa kayak Din? janji moral aja. Ya bukan maksudnya tuh ada satu peristiwa yang benar-benar gitu ya dan kita ucapkan dan itu kan penting gitu. Iya. Kalau dianggap penting. Pacarannya. Ya, sebab tadi yang saya bilang sama Pak Ip, apa kita membuat pada diri kita sendiri? Kan kata Pak Ip, bukan, belum gitu. Belum ke situ. Nah, sekarang sudah terjawab. Cuma saya jadi bertanya, misalnya gini loh, saya kan juga punya adik, punya saudara atau apa. Mereka udah sumpah belum ya? Gitu kan? Iya. Ini saya sendiri juga udah apa belum? Kayaknya Gitu. nggak ada deh orang yang pada sumpah. Sumpah. Kan sebetulnya itu untuk Kristen, untuk semua kan sama. Itu kan ada di Taurat, ada di Injil juga ya. Jadi kan semuanya sama, tapi kok Tapi gini,
Gini Butet, kalau kita mengamati ya di gereja-gereja tuh yang dibaptis, kan ada yang udah umur remaja juga, ada yang udah tua. Mungkin itu juga bentuk perjanjian loh, gitu. Ya, kalau kita nih di Islam kan nggak ada. Kecuali ya nggak tahu apakah kalau laki-laki disunat itu apakah dia bikin janji gitu ya. Nah, yang seperti kalau kita kan cuma syahadat doang, taunya asal udah masuk udah. Itu pun syahadat kita yang perempuan-perempuan di mana coba ada kayak gitu yang resmi gitu loh, kan nggak ada. Nggak ada, resmi-resminya mah nggak ada. Kecuali mu'alaf. Itulah kita dilahirkan misalnya udah dalam keluarga Islam, orang tua Islam gitu kan udah. Kayaknya dulu waktu awal-awal juga nggak ada nyebutin kalimat syahadat. Kalau Kristen dia dibaptis. Kalau Kristen, itulah saya bilang dibaptis. Kalau kita kan enggak. Ada prosesi ya Bu ya, ketika udah dewasa kan ada baptis. Ya itu istilahnya prosesi tadi saya bilang tuh ada peristiwa gitu. Iya. Kalau kita nggak ada, jadinya syahadat aja enggak. Iya, sebetulnya prosesinya ketika ditandai dengan hitan itu Bu. Iya, itu kan enggak. Kalau laki-laki ya. Iya, yang laki-laki. Yang perempuan juga sama, cuman bukan dengan hitan tandanya. Hitan tanpa dihitan kalau yang perempuan gitu. Makanya jadi nggak pernah menyebutkan itu pada waktu awal kecuali dalam sholat aja. Tapi kita nggak pernah secara khusus gitu seperti masuk Islam. Kalau mu'alaf kan, dia masuk Islam. Ya, dia ini bukan. Ini tidak bicara tentang Islam atau bukan, ini adalah mukmin Bu, janji. Nah, ikrar seorang mukmin gitu, bukan seorang muslim. Iya. Dan sebetulnya kita bicaranya tuh berawal dari beriman itu tadi kan? Iya. Keimanan gitu. Yang ini harus ada, ini harus menjadi inti dasar gitu loh dari perilaku. Iya. Cuman kalau kita mau benar-benar janji ini kan berat sebetulnya Bu. Nggak boleh durhaka, nggak boleh mencuri, nggak boleh berzina, tidak boleh berbuat keji, nggak boleh bohong ya. Ini nggak boleh bohong lagi. Bicara jangan dusta, itu susah ini. Iya, nggak boleh bohong. Terus ini loh, yang nomor 8 ini kan abstrak banget. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Iya. Saya sampai nggak tahu nih takaran timbangan apa, kita sering mungkin juga tidak adil, kita nggak sadar gitu ya. Timbangan kita salah, berat sebelah. Iya. Itu nomor 8, itu kan bukan hal yang gampang gitu. Iya. Tapi yang jelas gini Bu. Karena ini saya baca di dalam ayat, di Quran, di Taurat, di Injil ada. Dan memang secara tersirat juga prosesinya diterangin juga di Quran yang kayak tadi kan ada saksi, ada orang berjanji, diakuilah keimanan. Makanya sekarang mereka jadi mukmin komunitas karena sama-sama udah berjanji gitu. Secara pribadi saya sudah melakukan itu dan saya mengulang janji itu setiap bulan, bisa ulang janji lagi itu. Jadi saya sendiri udah menyatakan itu, istri udah, anak juga udah gitu Bu. Jadi saya menyatakan janji ini, saya tidak akan ini, disebutin semua poinnya gitu. Ya, mereka jadi kalau saksi. ini sudah menjadi akhlak, itu kan udah dengan sendirinya Pak. Bisa aja kita sudah menjadi akhlak yang tidak mencuri, tidak ini, tidak itu, tidak ini, tapi itu kan akhlak kita. Kita kan namanya manusia kan kita suka lupa ya kalau enggak ngingetin sendiri gitu. Jadi rem masing-masing. Ya, sekarang gini, apa sih pentingnya seorang ASN diambil sumpah jabatan? Apa sih pentingnya? Acara Pak. Enggak, enak aja. Enggak. Ya artinya kan pasti ada pesan sumpah jabatan Pak. Ya, tertib. Ya kan supaya tertib, tercatat, diakui gitu loh Bu. Dan tahu bahwa kita itu diikat gitu ya, diikat dengan sumpah itu oleh sesuatu yang betul-betul harus kita jalankan. Gitu. Nggak boleh kita langgar. Kita gitu kan itu sebetulnya meskipun yang melanggar banyak sekali. Ya tetap juga ada gitu. Iya. Itu urusannya dia sendiri. Urusannya dia sendiri, tetapi memang benar menurut saya prosesi mengucapkan janji itu memang betul menurut saya. Iya, makanya
setidaknya seumur hidup sekali pernah mengucapkan janji itu di hadapan saksi tadi, Bu. Atau dia dan ada orang yang mengambil sumpahnya siapa gitu. Ya kalau dulu kan saya di hadapan guru saya, walaupun udah wafat gurunya gitu. Gurunya udah nggak ada. Jadi saya dulu sumpah di hadapan guru. Jadi guru yang mengambil sumpahnya, yang lain jadi saksi, Bu, gitu. Ayo, kita kayaknya mesti disumpah lagi. Kita dulu sumpah profesi. tapi saya tidak memaksa ya, Bu ya. Saya nggak memaksa ini, enggak. Ya, saya nggak memaksa. Tapi, karena ini kan ikrar kita dengan Tuhan sebetulnya. Iya. Tapi tadi tetap ada prosesi yang ada jadi saksinya tadi. Iya, sebab seperti kalau misalnya saya simpulkan, wah kita udah janji sendiri, ya kayak benar-benar aja kan gitu, belum tentu benar. Iya. Iya gitu. Nih saya Soalnya bacain. kesannya kayak yang orang di baiat itu loh, Pak, orang-orang Beda. baiat. Iya, tapi ini bukan baiat. Ini Iya, adalah betul. kalau kita lihat sumpahnya bukan baiat tapi misak namanya. Jadi ada baiat, ada misak. Misak itu perjanjian yang teguh, itu janji kamu dengan Tuhan. Nah, kalau baiat tadi sang bilang kan memang ini ada yang orang menyalahgunakan tadi, Bu. Iya. Ya, nah di dalam isi baiat kan si yang sumpahnya mesti setia kepada pimpinannya itu. Kepada yang nyumpah itu. Yang nyumpah. Makanya mereka jadi fanatik gitu. Nah, itu yang jadi salah kaprahnya. Iya. Jadi nah, disumpah ini kan nggak ada perintah untuk taatlah kepada pemimpinmu, kan nggak ada di situ, Bu. Ada. Iya, karena itu kan biasanya dasarnya kultus itu. Nah, jadi kultus nanti. Nah, banyak orang yang menyalahgunakan perjanjian ini untuk kepentingan kelompoknya gitu, Bu. Iya. Beda ya. Makanya saya tidak menuntut banyak kepada siapapun untuk bersumpah kepada saya. Enggak, apa urusannya, Bu. Tapi kalau ada orang yang datang untuk minta dipersaksikan, Pak, saya mau janji, Bang mau jadi saksi. Saya mau jadi saksi gitu bahasnya. Kenapa mau? Karena saya udah bersaksi dulu. Ya enggak apa-apa kan gitu. Karena ini kan nggak boleh ada pemaksaan, Bu. Ya. Jadi harus dari dirinya yang mau berjanji kepada Tuhan, tapi ada yang menyaksikannya gitu. Kita lihat satu ayat terakhir ya, karena udah maghrib. 3:8:1, coba lihat ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim, surat Ali Imran. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Sungguh, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu, saksikanlah hai para nabi dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Itu nggak, Bu? Ini kan prosesi sebetulnya, Bu. Iya. Ingat ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi sudah dahulu diambil janjinya. Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian tadi? Kamu mau mengakui nggak? Kamu mau menerima nggak perjanjian itu? Kan ditanya, Bu. Nah, mereka menjawab, kami mengakui. Nah, kalau kami mengakui atau menerima, berarti mereka pun kemudian diambil apa? Diambil janji kan? Nah, kami mengakui, jadi mereka berjanji. Nah, ketika mereka berjanji, Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah, hai para nabi. Yang jadi saksi udah janji duluan kan? Nabinya tidak ada, berarti orang beriman berikutnya jadi saksi. Terus begitu, Bu. Saling menjadi saksi. Dan aku juga menjadi saksi bersama kamu. Jadi Allah jadi saksi, iya. Tapi aku menjadi saksi bersama kamu. Jadi mesti ada sesama kamu yang menjadi saksi. Maka Allah juga menyaksikan itu. Oke, kalau begitu kamu sekarang sah menjadi mukmin, orang yang beriman yang diakui, Bu.
Gitu. Jadi mesti ada kata ini, bersama kamu nih. Aku, kata Allah, menjadi saksi bersama kamu. Gitu ya. Halo? Ya. Ya. Kira-kira begitu. Ya masih ngambang sih, karena ya memang ini agak materinya agak riskan, Bu. Saya takut salah ngomong gitu. Takut salah ngomong. Ya kayak tadi, ini kayak baiat tuh kan jadi gitu. Ini bukan baiat. Gitu. Enggak sih. Tapi ini Nah, ada kayak ayatnya, gitu. kenapa kok enggak ini ya Pak? Enggak banyak Kenapa yang enggak tahu. di Ya, enggak dilakukan Nah, juga. itu saya bilang ya, materi tentang perjanjian atau 10 perintah Tuhan tidak populer, Bu. Karena tidak populer, nah ketika saya dan teman-teman mencoba untuk mempopulerkan ini, dulu sempat banyak tuduhan itu. Ini baiat ini, baiat itu. Jadi akhirnya udahlah, kalau ada yang nanya baru saya terangin, kalau nggak ada saya nggak mau jelasin tentang ini begitu, Bu. Oh gitu. Ya karena tadi memang iya. Padahal Pak, ini kan jawaban terhadap pertanyaan dari minggu-minggu kemarin tentang iman. Betul. Dan menurut saya Iya. kan keimanan itu kan dasar ya. Nah, itu tadi akar, ini pondasi. Akar. Kalau pondasinya rapuh, pondasinya kosong, nah gimana dia membangun ke atas, Bu? Iya. Ya makanya saya tidak heran, saya tidak terlalu terheran kalau misalnya akhlak manusia saat ini ya begini-begini aja, Bu. Kenapa? Karena dasarnya nggak kuat. Iya, Ngaku betul. beragama, tapi akhlaknya tidak beragama. Saya nggak heran karena mereka tidak punya pondasi yang tadi yang kuat. 10 perintahnya banyak yang dilanggar. Itu kan yang awal sekali tadi Pak, waktu awal masih cuma sedikit, kita baru berapa orang kan, saya bilang sama Pak Iip, kalau dibaca semuanya ini sebenarnya, ini kalau saya pakai kacamata ilmu yang saya pelajari, psikologi, bagaimana membentuk atau mengarahkan atau mengembangkan tingkah laku manusia kan, sebagian besar kan isinya itu sebetulnya. Iya. Sekarang gini, kalau pertanyaan gambling, bukan gambling, pertanyaan konyol lah. Dari 10 poin, 9 lah katakanlah, dari 10 poin Iya, ini, dari Bu, 9. dari 9 mana yang tidak ada di kita, Bu? Yang tidak ada. Yang jahat sama orang tua ada nggak? Nggak ada. Yang jahat sama orang tua ada nggak? Tidak, kita semua harus baik sama orang. Harusnya. Harus. Kalau kita lihat kenyataan, ada nggak orang yang tidak baik sama orang tua? Ada. Banyak, Ada. Pak. Banyak, Ada. berarti poin 2 dilanggar. Ada nggak pencuri di kita? Ada. Wih, Yang tukang zina ada nggak? banyak. Yang berbuat keji ada nggak? Banyak. Nah, yang suka bunuh ada nggak? Ada. Ya Nah, makanya itu. yang memakan harta anak yatim ada nggak? Ada. Banyak. Yang mengurangi timbangan ada nggak? Ada. Jadi mana yang nggak ada coba? Betul, itu Pak. Itu betul, tadi, betul. bagaimana bangsa ini akan maju beradab, Bu. Iya. Orang semua 10 perintahnya dilanggar semua. Iya, setuju banget, Pak. Itu. Gitu. Makanya berawal dari komitmen tadi. Setidaknya kita pernah menyatakan janji ini kepada Tuhan di hadapan saksi tadi. Setidaknya. Walaupun dalam perjalanannya banyak pelanggaran, kan minta diampuni aja, Bu. Ya Tuhan, aku sudah berjanji, udah berusaha. Ya kadang-kadang kepeleset, maafin gitu loh, Bu. Dan Ada maaf. Tadi yang Pak Iip cerita, Pak Iip sendiri kadang-kadang atau setiap bulan kadang-kadang mencoba lagi untuk diulang lagi, saya ulang lagi. Itu kan sebetulnya adalah cara-cara untuk mengetok kepala kita sendiri, mengingatkan kita sendiri. Gitu. Diingetin kita, kalau dibaca. Iya. Kalau nggak pernah janji, nggak pernah dibaca, kan blank, lupa loh, Bu. Lupa. Bablas, nggak ada rem gitu. Iya, betul. Iya. Mau membunuh mikir lagi, mau mencuri, mau zina apalagi. Aduh, inget janji, Bu. Takut saya, Bu. Takut dengan janji saya gitu. Lihat TV aja kasus-kasus. Minta ampun deh. Iya. Baik, ini materi ini mesti diulang lagi minggu depan kayaknya ya. Iya, Pak. Biar lebih rinci, lebih spesifik gitu ya. Biar tidak ada lagi keraguan dalam diri kita. Supaya nggak salah tafsir, Pak ya. Nah, itu yang penting supaya nggak salah paham. Jangan sampai salah paham itu aja, Bu. Karena banyak yang menyalah pahamkan ini gitu. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih ya. Kita sudah masuk waktu maghrib. Ya, kita tutup dengan auzubillah. Alhamdulillah. Terima kasih.